Dan ketika dilakukan penyiraman juga, ketika menggunakan metan yang bantat, yang sedikit keras, maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channelnya Catatan Aina. Dan di video kali ini Catatan Aina bakalan kasih tips simpel ya, bagaimana perawatan terhadap tanaman hias keladi agar bisa menjadi tanaman hias keladi yang subur dan yang sehat ya. Dan langsung saja ikuti videonya, trik-trik ataupun cara simpel perawatan terhadap tanaman hias keladi ataupun kaladium. Tanaman hias keladi kaladium memang memiliki corak warna daun yang berbeda-beda dan cantik ya, sehingga banyak yang menyukai tanaman hias keladi ataupun kaladium untuk dijadikan sebagai penghias teras ataupun halaman. Namun keindahan tanaman hias keladi ataupun kaladium itu juga akan bisa terlihat menjadi tidak baik ataupun menjadi tidak bagus ya, apabila perawatannya itu akan menjadi salah. Dan di video kali ini Catatan Aina bakal kasih informasi bagaimana perawatan terhadap tanaman hias keladi kaladium. Yang pertama adalah untuk penampatan terhadap tanaman hias keladi ataupun kaladium, itu baiknya berada di daerah yang teduh namun tetap terpapar dengan cahaya matahari, yang fungsinya adalah untuk menjaga warna tanaman hias keladi itu tetap baik, dan bagian batang tanaman keladi juga akan menjadi kokoh. Karena apabila tanaman hias keladi berada di daerah yang berada di teras yang paling dalam, maka biasanya tanaman keladi tersebut memiliki warna yang pucat pada daunnya dan juga memiliki batang yang tidak begitu kokoh. Dan hal kecil yang perlu diperhatikan agar tanaman hias ataupun daun keladi itu tidak membusuk ya, apabila kalian melakukan penyiraman namun tidak berada di bagian pangkal tanaman keladi, pasti akan menyisakan air yang seperti ini menggenang pada bagian daun. Dan alangkah baiknya ini perlu diambil ya, bisa dilap ataupun bisa dibuang agar daun tanaman keladi itu tidak membusuk. Dan kemudian yang kedua adalah mencabuti rumput liar. Mencabuti rumput liar pada tanaman keladi untuk menjadikan tanaman keladi ini bisa tumbuh dengan baik, karena nutrisi pada tanaman keladi itu tidak terbagi dengan rumput liar ya. Dan kemudian lakukan pemangkasan terhadap batang daun tanaman keladi yang sudah mulai nampak seperti ini ya. Itu alangkah baiknya dipangkas, yang fungsinya adalah untuk mempercepat memunculkan daun baru, yang pastinya daun baru tersebut bisa lebih besar. Dan untuk memunculkan anakan tanaman hias keladi, itu alangkah baiknya menggunakan metan yang berongga ya, metan yang berongga yang tidak bantat ya. Karena apabila menggunakan metan yang bantat, maka pertumbuhan ataupun memunculkan anakan baru pada tanaman keladi itu akan lebih lama. Dan ketika dilakukan penyiraman juga, ketika menggunakan metan yang bantat, yang sedikit keras, maka biasanya aliran air itu akan lebih tergenang, sehingga bisa mengakibatkan pada umbi tanaman keladi tersebut ataupun batang menjadi membusuk. Namun ketika menggunakan metan yang berongga, maka aliran air itu akan segera meresap, karena tanaman keladi lebih suka dengan metan yang lembab ya.
Dan demikian tips simpel perawatan tanaman es Caladium. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.